kita harus mendapatkan poin penuh, kalau tidak ya harapan untuk kita ke playoff semakin berat gitu. Jadi ya ini benar-benar sepak bola rupanya sekarang jadi martabat semua bangsa ya. Meski bisa dibilang timnas Indonesia masih belum tentu lolos Piala Dunia 2026, baik secara langsung ataupun melalui ronde 4, tetap saja tidak ada salahnya untuk kita sebagai fans ataupun bahkan timnas Indonesia itu sendiri tetap optimis dan berjuang untuk dapat lolos Piala Dunia 2026. Jika dilihat dari posisi grup sekarang, memang peluang Indonesia untuk lolos Piala Dunia secara langsung sangatlah kecil. Tapi secara logika, harusnya peluang Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026 melalui jalur ronde 4 masih terbuka lebar, bahkan lebih besar daripada dua tim pesaing berat Indonesia, yaitu China dan Bahrain. Tapi pertanyaannya, harus bagaimana Indonesia untuk bisa lolos ronde 4? Dan seberapa besar peluang Indonesia lolos ronde 4? Bukannya ingin sombong, tapi kali ini kita akan berbicara seberapa mungkin timnas Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia secara langsung. Jika melihat posisi grup sekarang, memang peluang Indonesia bukannya tidak ada, namun sangat kecil. Bisa dibilang peluangnya sekitar 10-15% untuk Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026 secara langsung. Hal ini karena Indonesia dituntut untuk harus menang pada dua pertandingan melawan China dan Jepang untuk dapat 6 poin. Dengan demikian, Indonesia akan meraih total 15 poin. Namun apakah dengan 15 poin Indonesia sudah pasti bisa lolos Piala Dunia 2026? Ya jelas tidak. Dibutuhkan juga hasil lain, yaitu Australia dan Arab Saudi. Australia harus kalah dari Jepang dan seri dari Arab Saudi. Dengan begitu total poin Australia adalah 14 poin. Dan jika melihat sisa dua pertandingan Australia, rasanya skenario ini bisa saja terjadi. Lalu Arab Saudi harus seri dari Bahrain dan Australia. Dengan begitu total poin Arab Saudi adalah 12 poin. Sekarang gimana sih caranya buat timnas Indonesia bisa lolos ronde 4? Sebenarnya caranya cukup simpel, di mana Indonesia hanya butuh menang dari China saja, dengan syarat Bahrain harus kalah dengan Arab Saudi. Dengan begitu, jika Indonesia kalah dari Jepang dan Bahrain menang dari Cina, tetap saja kita Indonesia yang akan berada di posisi keempat dengan total 12 poin, sedangkan Bahrain dengan total 9 poin. Mungkin dari kalian banyak yang bertanya, "Loh bang, kalau Bahrain menang 2 kali, apakah peluang Indonesia masih tertutup untuk lolos ronde 4? Jawabannya tidak, karena jika kita berhasil menang 1 kali dan Bahrain menang 2 kali, poin di antara Indonesia dan Bahrain sama 12 poin. Dan di sini margin gol lah yang akan berbicara. Kini Indonesia memiliki perbedaan margin 2 gol lebih sedikit dari Bahrain. Namun yang berbahaya sebenarnya adalah ketika China yang berhasil menang melawan Indonesia nanti. Disitulah beban sesungguhnya, karena pertandingan terakhir Indonesia harus melawan Jepang, sedangkan China melawan Bahrain saja. Dan kalau sudah begini, peluang Indonesia bisa dibilang semakin kecil untuk lolos ronde 4, karena kemungkinan Indonesia menang dari Jepang lebih kecil daripada China menang dari Bahrain. Cukup simpel, tapi juga tidak mudah. Intinya, Indonesia wajib menang melawan China, dan juga jika melawan Jepang, setidaknya jika kalah jangan sampai terbantai, karena margin gol di setiap tim akan diperhitungkan untuk lolos ke ronde 4 nanti. Sedangkan Bahrain setidaknya harus seri atau kalah 1 kali. Dan kabar positifnya adalah kali ini di pertandingan yang sangat penting, yaitu Indonesia melawan China, Indonesia sangat diuntungkan dengan bermain di kandang sendiri, yang akan mendapatkan support penuh dari para fans timnas Indonesia yang luar biasa. Di sisi lain, kualitas pemain Indonesia bisa dibilang kini di atas kertas berada di atas pemain China. Sekarang tugas Patrick Kluivert dan asistennya yang harus meracik strategi untuk bisa mengatasi strategi kotor China yang bermain mengandalkan kick and rush dan parkir bus counter attack.